perkenalkan, nama saya Yona Mariani Buru Pranginangin dengan NPM 200910046. Saya dari kelas B. Nah, saya mahasiswa dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Nah, di video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana itu mengajar metode ceramah. Ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah konsep dasar IPS SD. Nah, dengan dosen pengampu Ibu Rumiris Rumban Gaul. Selamat menyaksikan. Halo anak-anak Ibu, selamat pagi. Nah, ya semuanya ceria pada pagi hari ini ya. Nah, pada pagi hari ini kita belajar apa? Ya, mata pelajaran IPS. Nah, sebelum belajar kita sebaiknya itu apa? Ya, berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Doa selesai. Nah, selesai berdoa kita akan masuk pelajaran kita, yaitu materi tentang apa? Yo, siapa yang tahu kita sekarang materinya apa? Ya, benar, lingkungan. Kita sekarang masuk ke bab baru, yaitu lingkungan. Nah, apa itu lingkungan, Bu? Nah, pasti banyak yang mengatakan seperti itu kan? Nah, mari kita simak. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, Bu? Ya, benar, segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Apa itu? Nah, contohnya itu. Di luar itu kan ada lapangan sekolah. Itu juga termasuk contoh dari lingkungan. Itu ada di sekitar kita, bukan? Nah, ya benar. Air, ya, kan ada air danau yang di dekat apa itu? Dekat masjid. Nah, itu juga termasuk salah satu contoh dari lingkungan. Lingkungan itu dibagi menjadi dua. Bu. Iya, dibagi menjadi dua. Lingkungan apa saja itu? Lingkungan alam. Yang kedua, lingkungan buatan. Apa tadi yang pertama? Ya, benar, lingkungan alam. Yang kedua, lingkungan buatan. Nah, apa itu lingkungan alam, Bu? Yang namanya juga dinamakan lingkungan alam, yaitu tentang alam. Itu tidak dibuat oleh manusia. Nah, lingkungan alam itu bagaimana, Bu? Katanya. Apa pengertian lingkungan alam? Lingkungan alam ialah lingkungan yang sudah ada di alam kita sendiri. Bagaimana maksud Ibu lingkungan yang sudah ada di alam kita sendiri? Nah, iya, sebelum kalian lahir pun lingkungan ini sudah ada di alam kita ini sendiri gitu. Seperti apa itu, Bu? Contohnya. Ayo, siapa yang bisa? Ayo, contohnya apa? Ini yang kita pijak sekarang di luar itu kalau kita bermain keluar kan, kita bermain sepak bola, apa yang kita pijak? Tanah. Iya, benar, tanah. Ya, benar, tanah. Terus itu apalagi contohnya selain tanah? Itu yang sering kita bawa ke sekolah pakai botol minuman. Apa? Ya, air. Benar, air. Nah, selain apa lagi? Ayo, siapa bisa? Yang kita hirup sekarang. Kalau tanpa dia, nggak tahu lagi kita kalau tidak ada itu. Apa dia? Ayo, coba. Udara. Nah, udara ini kan baru kita setiap hari. Kita kan setiap hari menghirup udara. Nah, ini dia contohnya. Tanah, air, udara. Ini kan tidak dibuat oleh manusia. Ini yang berasal itu dari alam sendiri. Yang sudah ada di alam kita sendiri, tidak dibuat oleh manusia, tidak ada campur tangan oleh manusia. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, lingkungan buatan. Nah, buatan itu gimana lagi, Bu? Nah, sebelum kita masuk ke contohnya, siapa yang tahu apa pengertian lingkungan buatan? Angkat tangan. Ayo, siapa? Nggak ada ya dari
kasih tahu. Lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia. Lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia, Bu? Ya, lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia. Nah, iya. Apa tadi pengertian lingkungan buatan? Lingkungan yang disengaja dibuat oleh manusia. Bilang Ibu, lingkungan yang disengaja dibuat oleh manusia. Bisa rupanya manusia buat lingkungan, Bu? Bukan begitu. Nah, ayo kita lihat contohnya sebagai berikut. Apa aja itu lingkungan buatan? Nah, lingkungan buatan itu kan lingkungan yang dibuat oleh manusia. Nah, berarti hasil tangan kita sendiri kan? Hasil kerjaan kita sendiri, tidak dari alam, bukan dari yang ini tadi. Ini tadi kan nggak ada hasil kerja kita sendiri, itu nggak ada. Ini kalau namanya juga lingkungan buatan, itu hasil kerja kita sendiri, hasil jerih payah kita begitu. Nah, apa itu? Ngapain, Bu? Nah, contohnya itu seperti ada sini orang tuanya yang bertani. Nah, pastinya ada dong, karena di daerah kita ini mayoritas pekerjaan orang tua kita kan bertani. Nah, itu ada sawah, ada ladang. Itu bisa dicontohkan sebagai lingkungan buatan. Ayah kalian, ibu kalian itu kan mengolah sawah kalian, mengolah ladang kalian. Nah, itu juga salah satu terbentuk dari lingkungan buatan. Mereka yang mengolah ladang itu, mereka yang mengolah sawah itu, seperti misalnya mereka itu menanam padi ya, menanam jagung. Mereka mengolah lahan ladang itu. Nah, apa contohnya? Ladang dan sawah. Ya, sawah. Nah, mereka menanam ladang dan sawah itu. Mereka menanam, ada yang menanam padi, ada yang menanam jagung. Nah, kalau begitu berarti ladang yang ditanam bapak itu bapak itu yang buat ladang itu ya, Bu? Nah, iya, mereka mengolahnya mulai dari membersihkan lahannya, menanam bibitnya hingga panen yang terjadi. Nah, sekarang sudah tahu kalian apa lingkungan alam dan lingkungan buatan tadi. Nah, ada pertanyaan? Ada yang menanyakan, pantai itu termasuk ke lingkungan yang mana, Bu? Pantai itu masuk ke lingkungan alam. Itu termasuk ke lingkungan alam. Itu air, lingkungan alam. Itu termasuk ke lingkungan alam. Ya, termasuk ke lingkungan alam. Jadi, dalam hari ini kita sudah belajar tentang lingkungan dan lingkungan dibagi menjadi dua. Alam dan buatan. Nah, lingkungan alam dan buatan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, setelah kita belajar ini, bagaimana itu ciri-ciri lingkungan sehat yang kalian ketahui? Ayo, bagaimana ciri-ciri lingkungan sehat? Ayo, gimana ciri-cirinya? Ya, ciri-ciri, biar Ibu kasih tahu. Ciri-ciri lingkungan yang sehat itu ialah udara yang bersih, tidak ada sampah berserakan di lingkungan di sekitar kita, adanya tong sampah di sekitar rumah kita, dan kita membuang sampah ke tempat sampahnya, bukan membuang sembarangan. Nah, seperti itu tuh kan, itu ada dibuang sampah sembarangan, itu tidak lingkungan sehat namanya, itu lingkungan kotor namanya. Nah, kalau kita sudah menjadi besar, kan udah besar, udah SD, udah kelas 3 SD kan, jadi udah tahu seharusnya mana yang sehat, mana yang bersih, mana yang kotor, mana yang bersih, mana yang sehat, mana yang sakit. Kalau kita jajanan, kalau ada sampah plastik itu kita buang ke tong sampah, jangan kita buang ke bawah bangku kita. Nah, kalau kita buang ke bawah bangku kita kan ada dan datang nyamuk kan, di waktu kita belajar, kita sudah cantik-cantik dari rumah, udah semangat, udah pakai meda, udah harum, ada nyamuk di keliling kita, kan terganggu proses belajar mengajar kita. Kalian pun digigit nyamuk, jadi kan terganggu kalian belajarnya. Makanya
kalian jajan itu sampah plastik makanan itu dibuang ke tong sampah. Kan udah disediakan tong sampah. Nah, bisa kalian buang ke situ. Kalaupun itu tidak sempat, kalian simpan dulu, nanti pas istirahat kalian buang ke tong sampah. Jangan kalian buang di bawah bangku kalian. Itu bisa membuat menjadi penyakit dan membuat sarang nyamuk. Udah mengerti kan? Udah mengerti. Nah, kalau ada lingkungan yang sehat, lingkungan yang tidak sehat juga ada dong. Gimana? Nah, tadi juga ibu kasih tahu, lingkungan yang sehat itu ialah lingkungan yang banyak bergumul sampah-sampah, udaranya tidak bersih, banyak polusi udara. Seperti di kampung kita ini memang tidak ada ya, bukan tidak ada, tapi tidak banyak polusi udara karena tidak banyak kendaraan yang berlewatan kan. Tapi coba tengok di Jakarta, situ udah kayak banyak gitu polusi udara karena macet juga kan, banyak melewati kendaraan mobil motor gitu kan. Nah di sini gimana Bu? Kalau di sini nggak ada kan sehat kita semua? Tidak. Di sini tengok kalian ada sungai kan? Sungai itu banyak sekali sampah. Nah sungai yang tercemar namanya. Sungai yang tercemar Bu. Iya sungai yang tercemar. Gimana itu sungai yang tercemar Bu? Apa yang cemari? Kan? Apa gimana itu sungai yang tercemar? Sungai yang tercemar itu adalah manusia, masyarakat kampung kita ini membuang sampah ke sungai, jadi tersumbat. Jadi jika datang turun hujan bisa mengakibatkan banjir. Nah, tersumbat sungainya tadi, nggak mengalir lagi air sungai tadi. Kan jadi membuat polusi udara, membuat sekitaran kita ini kotor juga, bisa terjadi banjir juga. Nah, itu salah satu lingkungan kotor di kampung kita ini Ibu tengok. Terus itu apa lagi Bu? Itu tadi yang sampahnya berserakan. Tengok kalian di lapangan kita itu banyak sekali sampah yang berserakan. Banyak sekali bungkus-bungkus makanan plastik, makanan jajanan kalian semua kan. Nah, nggak kalian buang ke tong sampah. Nah, makanya seperti yang Ibu bilang, kalau sudah selesai jajan dari kantin, kita makan, ada sampahnya kita buang ke tempatnya. Kan nggak jauh kali buang tong sampah ke tempat tong sampah makanan itu, nggak capek kali. Nah, biar kita hidup bersih, hidup sehat. Nah, kan kalau kita hidup sehat, kita juga yang gimana? Kita juga yang sehat, bukannya orang lain. Kalau kita yang membuang tong sampah makanan kita juga yang merasakan sehat itu. Kita juga yang menikmati kebersihan lingkungan kita. Gitu dia. Nah, sudah Ibu jelaskan tadi tentang lingkungan pertemuan kita hari ini. Ada yang bertanya? Nah, tidak ada yang bertanya kan? Nah, berarti sudah ngerti dong semua. Nah, udah selesai. 5 menit lagi kita istirahat. Jadi, nanti kalau kalian pun istirahat, kalian mau jajan sampah makanan jajanan kalian tadi, buanglah ke tong sampah. Ya, ke tong sampah kan udah gede, udah kelas 3 SD, udah tahu sebenarnya membuang sampah ke tong sampah kan. Iyalah, kan anak-anak Ibu pintar-pintar semua, cantik-cantik, ganteng-ganteng lagi. Udah tahu aturan yang membuang tong sampah itu. Sudah selesai gitu? Udah. Nah, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Nah, dari ini Ibu sarankan kepada anak-anak Ibu semua, belajar yang rajin di rumah, belajar, ulangi mata pelajaran ini, ulangi mata pelajaran yang diajarkan ibu-ibu guru, bapak-bapak guru sekarang. Kalau nggak belajar nanti kan bodoh kita. Makanya belajar kita di rumah, nggak cukup materi yang di sekolah aja kita pelajari, nggak cukup materi yang dari luar. Kita belajar di rumah, kita baca-baca buku paket yang sudah diberikan dari sekolah supaya kita pintar. Iya, supaya kita pintar. Pintar kan? Iya, harus pintar anak-anak Ibu biar tamat nanti dari sekolah ini kan bisa melanjut kemana itu. Nah, sampai di sini ya. Oke, sekarang semuanya boleh istirahat.